Shalom semuanya, puji Tuhan, kita bersyukur Tuhan memelihara hidup kita sampai hari ini, tanggal 8 Maret 2024. Ini adalah hari Jumat setelah kita melakukan banyak aktivitas, pekerjaan di sepanjang minggu ini. Tuhan sudah membawa kita untuk membaringkan tubuh kita di tempat tidur kita masing-masing. Dan sebelum kita beristirahat, sangat baik sekali untuk kita bisa merenungkan firman Tuhan, memenuhi hati dan pikiran kita dengan firman Tuhan yang mengubahkan hidup kita. Dan hari ini kita belajar sama-sama dari ayat hafalan kita yang masih berfokus kepada Kristus, ayat-ayat yang menggambarkan bagaimana hidup kita berfokus kepada Kristus. Dan ini adalah ayat yang sangat penting sekali dalam journey atau perjalanan iman kita. Kalau kita sudah percaya Tuhan Yesus, karena kita sudah melakukan apa yang ayat ini tulis. Kita akan membaca sama-sama dalam Roma 10 ayat yang ke-9. Di sana dikatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu dan bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ini adalah syarat untuk seseorang diselamatkan dari dalam maut kepada hidup, yaitu mengaku dengan mulut dan percaya di dalam hati. Kalau kita lanjutkan lagi ayat yang ke-10, di sana dikatakan, karena dengan hati orang percaya dan dibenarkan, dan dengan mulut orang mengaku dan diselamatkan. Dan kalau kita membaca pasal 9 ini dalam ayat sebelumnya, Paulus memberikan argumentasi bagaimana kita hidup bukan karena melakukan hukum Taurat, karena Yesus adalah penggenapan seluruh hukum Taurat. Kita hidup karena iman, dan kebenaran yang kita terima itu karena iman. Karena itu Alkitab Bahasa Indonesia Terjemahan Baru mulai dalam ayat 4 dan seterusnya, dalam pasal 10 ini memberikan judul kebenaran karena iman. Iman ini sangat penting untuk kita miliki, dan agar iman ini berfungsi dengan baik, kita mesti mengambil tindakan. Tindakan yang mesti kita lakukan adalah membuka mulut kita, percaya di hati kita bahwa Yesus adalah Tuhan, dan kita akan diselamatkan. Dan inilah syarat utama kalau seseorang ingin diselamatkan. Ia harus mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Bukan hanya sekedar nabi, bukan hanya sekedar tokoh agama. Bahkan Yesus yang dikatakan oleh pengajar-pengajar sesat minor God, Tuhan kecil. No, Yesus adalah Tuhan sendiri yang menyatakan dirinya dalam rupa daging, dan itu ada di dalam Kristus. Ia lahir oleh Roh Kudus, bukan karena keinginan manusia atau keinginan seorang pria, tetapi lahir melalui rahim dan benih yang ada di dalam Maria. Benihnya adalah Tuhan Yesus, Maria hanya menyumbangkan telur. Karena itulah rancangan Tuhan bagi manusia berdosa. Dan kalau saudara sudah benar-benar percaya, saudara harus bersyukur karena saudara sudah berpindah dari dalam maut kepada hidup. Dan di dalam ayat 11 dikatakan orang yang percaya kepada Kristus tidak akan pernah dipermalukan. Oh haleluya. Nah, inilah juga yang memotivasi kita untuk memberitakan Injil. Kalau saudara membaca lagi di dalam ayat yang ke-14 itu dikatakan bagaimana mereka dapat berseru kepadanya dan percaya kepada Dia. Bagaimana mereka bisa percaya jika mereka tidak mendengar? Bagaimana mereka bisa mendengar kalau tidak ada yang memberitakan? Bagaimana mereka yang dapat memberitakan jika mereka tidak diutus? Betapa indahnya kedatangan mereka yang membawa kabar baik. Saudara-saudara, bagikan kabar baik Injil kepada orang lain. Selamatkan mereka. Rebut mereka dari maut agar mereka pindah dari dalam maut kepada hidup. Dan kalau saudara oleh providensi Tuhan menerima renungan ini, bertobatlah, karena engkau sedang mempertaruhkan hidup kekalmu di neraka kekal. Engkau sedang bermain-main dengan api kekal. Bertobatlah, sadarlah, dan terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Karena hanya Dia yang mampu menyelamatkan. Tidak ada nama di bawah kolong langit ini yang di dalamnya kita bisa selamat, kecuali di dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
Dan bagi saudara yang sudah percaya, bersyukurlah dan jadilah pemberita-pemberita Injil yang membagikan kabar baik ini kepada semua orang. Biar melalui hidup kita juga nama Tuhan dipermuliakan. Bagikan renungan ini kepada orang lain, karena renungan ini berisi penginjilan yang sangat penting di dalam hidup kita. Injil yang sesungguhnya, Injil yang bukan diiming-imingi oleh kesembuhan atau berkat atau yang lain-lainnya, tapi Injil yang sejati, di mana di dalamnya ada kematian dan kebangkitan Kristus, yang karena pekerjaannya itu, Ia sudah mengalahkan maut dan memberikan hidup kepada kita. Biarlah firman Tuhan ini terus mengingatkan kita dan membuat kita bersyukur betapa besar kasih Bapa yang sudah memberikan Kristus bagi kita, sehingga kita bisa diselamatkan dan menjadi anak-anaknya. Selamat malam, selamat beristirahat. Kiranya damai Kristus memerintah hati kita semua, sehingga kita bisa beristirahat dalam naungan Tuhan yang Maha Tinggi. Dan besok pagi kita boleh bangun dengan sukacita yang baru dan damai yang baru, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita dan menjadi berkat dimanapun Tuhan tempatkan kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.